Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita melihat urusan ketenagakerjaan, kalau saya boleh jujur, termasuk hubungan industrial di dalamnya ya, dengan segala permasalahannya itu, saya melihat ini isu hilir, atau lebih sopannya isu supermarket masalah, lebih sopan lagi keranjang sampah gitu, dari berbagai masalah di hulu gitu loh. Jadi hulu berantakan, ujung-ujungnya itu di situ loh. Nah di sini utek-utek aja. Jadi ketidakharmonisan antara pekerja buruh dengan pemilik modal atau manajemen, jangan-jangan penyebabnya bukan dua-duanya gitu loh. Penyebabnya ada yang lain. Jadi kalau hubungan industrial itu kan ada tripartit ya, pengusaha, pekerja, pemerintah. Nah tapi pemerintah di sini hanya urusan teknis. Kalau pemerintah kita besarkan, jangan-jangan pemerintah ini pengganggu dari hubungan industrial, mengganggu. Dia jadi mengganggu hubungan industrial, karena pemerintah jangan dibilang nakar saja. Pemerintah itu adalah kabinet yang mengambil kebijakan gitu. Jadi kita bicara lebih. Nah contoh apa? Nih tadi kan menarik nih soal pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang ini di hulu memang tidak ramah terhadap industri. Di hulunya gitu. Berbagai kebijakan-kebijakan tidak ramah terhadap industrialisasi. Bahkan yang paling primitif sekalipun, menjaga supaya jangan 50% bocor itu penyelundupan tekstil atau elektronik, itu aja nggak bisa gitu loh. Bapaknya lain hubungan industrial antara pekerja tekstil dengan perusahaan tekstil, padahal ada isu mereka teriak-teriak penyelundupannya aja gede-gede keluar. Beresin penyelundupannya aja Pak, itu jangan-jangan udah hubungan industrial udah selesai gitu loh. Karena pasti kan ekonomi tumbuh, produksi meningkat dan sebagainya, jadi banyak buruh yang akan berbahagia di situ, pemilik perusahaan juga akan berbahagia. Nah hulunya belum lagi peraturan-peraturan menteri perdagangan atau kebijakan impor yang memang betul-betul memukul hubungan industri yang di bawah ini akhirnya gitu. Ada peraturan-peraturan menteri yang kalau dulu kan zaman Pak Harto ada industri substitusi impor. Jadi sebenarnya kalau kita masih bisa memproduksi sendiri, kenapa kita harus impor gitu? Kayak gini-gini kan masalah memang nggak ada duitnya dan berkeringat. Kalau orang jadi pemerintah berpikir soal itu berkeringat. Nah problemnya sekarang pemerintah nih banyak yang nggak mau berkeringat, malah mau margin. Jadi banyak pejabat di negeri kita ini ideologinya margin Pak Indra, margin gitu loh. Berapa kalau gue tanda tangan impor gue dapat berapa ratus miliar gitu loh. Padahal kalau dia ideologinya memang membangun, seberapa banyak keringat saya keluar supaya industri ini bisa tumbuh, bisa efisien, bisa menyerap tenaga kerja banyak dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Ideal gitu. Apa? Ideal. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ini yang harus ada penelitian atau ya susah juga karena politik yang begitu juga. Mudah-mudahan PKS enggak lah ya. Amin. Jadi menjadi negarawan gitu loh, membangun. Nah kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi, saya setuju banget tuh. Apalagi sekarang 7-8% ya Pak Prabowo ya, mau 7-8%. Tapi dengan gaya seperti ini pasti nggak bisa. Dengan gaya seperti ini pasti nggak bisa. Harus ada paradigm shift. Bagaimana melihat ekonomi Indonesia dengan cara yang berbeda. Contoh gini deh. Pertumbuhan ekonomi sumbangan terbesarnya dari mana? Belanja atau konsumsi masyarakat kan, domestic spending ya, belanja masyarakat. Sekitar 50-60%, tergantung. Sekarang bisa turun terus karena daya beli kurang gitu kan. Nah kemudian investasi, ekspor import, kira-kira gitulah, net ekspor import. Nah kalau kita lihat bagaimana supaya masyarakat belanja, harus punya duit. Kalau masyarakat nggak belanja dia pasti nggak punya duit. Dan sekarang faktanya kelas menengah aja turun jumlahnya. Jadi kelas menengah ini turun.
di mana-mana negara tuh kelas menengahnya nambah membesar gitu ya. Ini sekarang di Indonesia ini turun, makan tabungan. Ya jadi pasti daya beli rendah. Deflasi 3 bulan berturut-turut ya, pernah ya deflasi kan? Deflasi inflasinya negatif gitu. Itu tanda paling bahaya bagi suatu negara kalau deflasi sebetulnya, karena artinya tidak ada orang, kalau gua nggak beli sesuatu, orang tuh lama-lama jualnya murah akhirnya kan ya paling harga dasar gitu loh, bukan karena dia hebat, karena memang nggak ada yang beli. Nah kayak gini-gini apa bisa kita sekarang berpikir bagaimana orang punya duit. Nah kalau kita tarik ke hulunya lagi Pak Mas Irfan ya, emang agak ekstrim, tapi menurut saya itulah Undang-Undang Dasar 45 atau ekonomi konstitusi. Kalau Anda di Jepang yang tidak mengenal Pancasila, itu nggak ada yang namanya penguasa laut itu swasta, nggak ada namanya penguasa hutan atau perkebunan kasarnya gitu, itu swasta, itu dikasih ke koperasi. Kenapa? Karena ada renewable resources, ada masyarakat yang ada di sana ya, kenapa harus dikasih swasta gitu loh. Jadi bayangkan sekarang kalau nelayan-nelayan itu berkooperasi dan diberikan kekuasaan, tidak boleh ada selain kooperasi yang bisa menangkap ikan itu duit datang semua ke situ tuh, ke nelayan-nelayan Pak. Kejutaan nelayan itu akan datang karena dia nggak ada swasta. Teknologi akan datang, kapal-kapal akan datang, dikelola oleh koperasi. Yang menikmatinya jutaan orang. Mereka jadi punya uang mereka belanja, beli motor dari Honda, beli motor dari Toyota, mobil dari Toyota dan sebagainya, jadi hidup gitu loh. Zaman Soeharto perkebunan inti rakyat itu 80% plasma, 20% inti Pak, zaman Pak Harto tuh. Sekarang dibalik, 80% inti menguasai kebun, 20% plasma rakyat, itu pun bunuh-bunuhan, masih berantem, tanahnya diambil, mulai direbut dan sebagainya. Bapak bisa bayang nggak, buruh kita punya 500.000 Pak anggota SPSI ya, ada 500.000 anggota di kelapa sawit perkebunan, hampir seluruh Sumatera itu SPSI lah. Itu gaji 3,2 juta Pak, ya kan? Tapi kalau dia punya 1 hektar sawit itu bisa 6 juta penghasilannya. Kalau zaman Pak Harto bisa boleh 2 hektar 12 juta. Bayangin Pak, kalau ada orang banyak punya duit lebih banyak, pasti kan mereka belanja. Contoh sederhana deh, ini 100 orang, ada satu bapak punya 1 miliar, 100 orang masing-masing 10 juta, sama kan? 10 juta jumlahnya 1 miliar, 1 orang 1 miliar. Kalau disuruh berjalan begitu saja, yang pertama tadi yang belanja dia sendiri, yang belanja yang enggak gitu. Enggak, maksudnya kalau cuma 1 miliarnya cuma di dia, ya dia belanja, beli apa sih? Ya beli nasi segitu-gitu aja. Beli mobil paling 1 juga, nggak mungkin beli 3 nyupir sekaligus. Tapi kalau bayangin dari masing-masing punya 100 juta 10 orang gitu, mungkin 1 beli motor, beli 2 beli ini, ekonomi tumbuh Pak, gitu Pak. Jadi ngerti maksud saya, kalau uang semakin terkumpul pada segelintir orang, maka tidak berkah. Makanya ada di Al-Quran tuh kalau nggak salah Pak ya, janganlah harta-hartamu hanya berputar di segelintir orang. Jadi sebenarnya message itu luar biasa. Kayaknya cocok dengan Bang Irfan. Cocok Pak. Harus dizakatkan sekian persen. Oh ya, itu pastilah. Nah, zakat sebenarnya kan gini Pak, zakat dan lain-lain itu kan kalau jujur ada zaman dimana orang susah untuk mencari mustahik ya. Itu saking benernya mengelola ekonomi, akhirnya mencari orang penerima zakat susah gitu loh, nyari gitu. Padahal saya nggak perlu zakat, saya udah ekonomi saya udah tumbuh secara pribadi gitu loh, bahkan saya siap bayar zakat. Nah itu kan dahsyat. Jadi memang kalau kedaruratan oke, saya setuju, dan untuk sektor yang lebih produktif saya setuju. Tapi ya intinya negara mau ngapain dengan ini gitu loh. Ini contoh sederhana lagi, kita bicara pertumbuhan ekonomi nih Pak ya. Ada Gojek ya di sini, Gokar atau ojek online. Ojek online Pak, itu adalah bentuk eksploitasi nyata di era 5.0 ya, era digital ya, terhadap manusia oleh manusia. Mereka pulang ke rumah hanya ngantongin 2 juta, 3 juta sebulan di Jakarta loh, ya kan, atau Jabodetabek, kerja 16 jam, ngantuk, tabrakan, meninggal, bunuh diri, banyak Pak yang kayak gitu. Saya kebetulan bercengkrama dengan mereka gitu loh. Bayangkan Pak, 5 juta orang nyupir capek-capek
atau ini dipotong 20-30%. Ngapain sih Pak dipotong gitu loh? Dan lebih sadis lagi apa? Zaman Karl Marx marah-marah, Karl Marx marah-marah Pak, zaman Lenin marah-marah, Lenin, Karl Marx tahu kan, komunis, sosialis marah-marah. Itu karena orang menjual tenaga dieksploitasi oleh si pemilik modal. Sekarang era 5.0 Pak, orang menjual tenaga dengan modalnya dieksploitasi juga. 5 juta pengemudi online, kalau motor harganya 15 juta itu 75 triliun loh. Iya. 75 triliun. Operator tuh apa yang aplikator itu Pak? Modal 10 miliar 100 miliar aja cukup tuh. Gue rasa udah kelebihan dikasih balik Bank PKS tolong bikinin kayak begitu. Kelebihan 100 miliar tuh Pak. Tapi bayangin itu, nah ini kan negara hadir nggak? Nah, ternyata negara nggak hadir. Nah kalau negara hadir Pak, itu distribusinya gila-gila. Karena ratusan triliun Pak. Ada lagi orang belanja, nah, tumbuhlah ekonomi. Jadi sebenarnya banyak. Jadi oke lah. Nah hubungan industrial seperti itu, dan saya nggak mau bicara soal teknis yang terlalu jelimet, biar teman-teman di union aja lah. Tapi saya ingin bicara hulunya, dan saya rasa kalau kita hulunya dibenahin, pengusaha sama pekerja rileks so, Pak. Nggak ada pekerja yang ingin menghancurkan perusahaan, nggak ada. Perusahaan yang baik juga Pak, nggak ada yang ingin memeras buruhnya, pengennya buruhnya bahagia kok. Tapi yang susah nih, dia diperas sama yang lain gitu loh, bukan ngeluarin untuk buruhnya. Saya ngeluarin duit bukan untuk buruh, untuk yang lain-lain. Kira-kira seperti itulah. Nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.